Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Mindiarto Jugo Raharjo di dalam program Mindiar Talk, Just Talk. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu rezeki mengalir bagai air. Nah, tentunya sahabat Eljon dimanapun Anda berada, ketika tahu atau mendengar topik ini, pasti kita berorientasi atau kita akan berbicara tentang air, di mana air adalah sumber kehidupan kita. Dan tubuh kita adalah 70% berisi dari air. Ya, mulai dari darah itu kan jelas air, otak pun ada komponen airnya cukup tinggi dan lain sebagainya. Nah, tentunya pengertian air ini kita tidak bahas dalam tubuh kita, tetapi kita ingin mengajak air ini dalam aspek bisnis, ya, industri AMDK atau orang taunya adalah air minum dalam kemasan, ya, AMDK. Nah, bisnis ini adalah merupakan sebuah bisnis komoditas yang sangat-sangat luar biasa menariknya dan sangat-sangat prospeknya luas sekali, sangat besar. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak minum. Bahkan mungkin sekarang di perkotaan besar sudah langka mencari orang meminum air itu dari keran atau dari sumur, kemudian kita godok dan kita konsumsi. Nyaris semua sudah air itu dalam kemasan. Apakah itu dalam consumer produk, yaitu dalam botol-botol kecil, atau air isi ulang, atau juga dalam bentuk galon. Nah, mari kita bedah sedikit tentang industri air minum dalam kemasan yang menjadi bisnis komunitas dengan prospek luas. Oke. Nah, semenjak tahun 2018 kita ketahui air digolongkan sebagai komoditas. Jadi bukan lagi air hanya sekedar air minum, tetapi sebuah komoditas. Artinya apa? Ini produk komoditi, produk yang perlu perhatian khusus, produk yang sangat luas, tidak berbeda seperti beras dan lain sebagainya. Jadi karena fungsinya menjadi komoditas, maka begitu vital bagi suplai yang terbatas. Jadi suplai air ini walaupun kalau kita hitung dicari lebih dari 100 merek di Indonesia, tetapi tetap saja masih kurang dari segi suplainya. Karena apa? Karena ini mengandalkan dari tanah, ya, dari air tanah yang kita sedot, diproses ulang, kemudian disterilisasi dan dibersihkan, disaring dan sebagainya. Nah, tentunya ini merupakan sebuah kebutuhan vital. Nah, bagaimana tentang air minum dalam kemasan di Indonesia khususnya? Oke? Pasti sahabat Eljon akan bertanya, bukannya air minum dalam kemasan adalah produk consumer produk atau consumer goods atau barang konsumsi seperti mie instan, minyak goreng, beras, terigu, ikan asin dan lain-lain. Ya, betul. Mie instan, minyak goreng, terigu, beras dan lain-lain adalah konsumsi. Pada dasarnya adalah produk turunan dari komoditas. Ya, produk turunannya dari komoditas. Nah, komoditas adalah bahan baku yang memiliki nilai ekonomis. Oke, jadi contohnya terigu adalah sebagai produk komoditas. Tetapi ini ada produk turunan dari mana? Dari gandum. Oke, nah ini sebagai contoh saja. Nah, tentunya komoditas logam seperti emas, komoditas energi seperti batu bara, atau komoditas pertanian seperti tepung dan CPO, minyak itu ya, CPO, yang menjadi bahan baku mie instan dan minyak goreng, ya. Nah, tentunya kalau kita paham tentang komoditas, artinya adalah bahan baku atau bahan dasar awalnya bagaimana produk itu menjadi penting. Contohnya beras adalah bahan dasar, turunannya apa? Ya tepung beras turunannya. Oke. Nah, air digunakan hampir di seluruh sektor. Jadi tidak ada rumah tanpa air, tidak ada rumah tanpa garam, tidak ada rumah mungkin sebagian tanpa beras, ya. Kota-kota tertentu, daerah-daerah tertentu mungkin nggak ada beras, tapi digantikan oleh gandum dan sebagainya. Jadi karena air digunakan hampir di seluruh sektor, mulai dari pertanian,
pasti butuh air, peternakan butuh air, barang konsumsi hingga energi pun butuh air. Bahkan ada energi air contohnya ya, yang sering kita lihat energi listrik dengan tenaga air. Oke. Nah, karena fungsi air yang begitu vital, ya sangat penting, ditambah peningkatan populasi yang semakin hari terus semakin berkembang. Saya ingat sekali kalau kita bicara beberapa puluh tahun yang lalu, penduduk Indonesia masih 120 juta. Awal sekali berkembang 140, 60, sekarang sudah 270 juta. Jadi nyaris sudah 2 kali lebih banyak jumlah orang. Otomatis dengan jumlah penduduk semakin banyak, popularitas semakin banyak, maka kebutuhan barang-barang yang komoditas pun akan semakin tinggi. Termasuk di situ adalah air. Maka karena fungsi air begitu vital ditambah peningkatan populasi dunia atau demand dan supply yang terbatas. Terbatas artinya air bersih ya. Nah, karena banyak sekali sekarang irigasi juga membutuhkan air yang baik karena sebagian sudah digunakan untuk tempat-tempat lain. Nah, kita ingat ada CME atau Chicago Mercantile Exchange, bursa komoditas dari Amerika telah menggolongkan air sebagai komoditas sejak 2018. Nah, selanjutnya adalah prospek bisnis air minum dalam kemasan. Kelihatannya ini produk receh, ya, produk yang ya ada yang Rp500 untuk gelas, Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000 kita sebut sebagai produk receh yang digeluti oleh raksasa perusahaan-perusahaan konsumer produk. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dulu bergerak di bidang konsumer, ya bergerak di bidang daily produk, shampoo, sabun atau barang-barang tertentu, sudah masuk ke dalam ranah bisnis air. Ya, dengan beberapa merek yang kita kenal semua tentunya. Kenapa? Karena ini pasti bisnis yang sangat besar dan menjanjikan. Oke, baik. Jadi bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kepedulian konsumen terhadap kualitas air bersih dan gaya hidup sehat. Jadi air bukan sekedar untuk minum, untuk haus, tetapi sudah menjadi lifestyle. Jadi tidak heran ketika bicara AMDK ada kelas yang biasa sampai kelas premium. Sehingga kalau kita minum air dalam kemasan dengan merek-merek tertentu, wah, kita punya prestis naik, kita punya image naik, kita punya lifestyle naik. Satu. Terus kedua, air juga bukan hanya sekedar haus untuk diminum, tetapi juga sudah bervariatif sekali. Ya, dengan mengklaim agak ada manis-manisnya dikit, kemudian ada juga air kemasan dalam air mineral dalam kemasan dengan bahan dasar embun. Ya, jadi prosesnya adalah proses pengembunan, dipendinginan, kemudian diekstrak, kemudian muncullah tetesan-tetesan embun, dan itu kemudian dikumpulkan di packaging menjadi air embun, ya, atau dew drinking water. Untuk apa? Kembali, ini adalah selain sebagai prestis produk komoditas, juga ini sebagai air sehat. Ya, air sehat. Kenapa disebut air sehat? Karena tidak mengandung mineral dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk klaim sehingga air sendiri bukan hanya sekedar air, sudah masuk ke dalam prestis, sudah masuk juga ke dalam sehat. Nah, apalagi untuk kota-kota besar yang dekat dengan industri, bahwa kualitas air juga tidak baik. Ya, banyak yang proses-prosesnya harus kita lakukan dengan proses penyaringan yang luar biasa sehingga akan mengeluarkan air. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentunya biaya produksi menjadi lebih tinggi. Oke, nah, produksi tinggi, proses lebih tinggi, maka teknologi pun akan mengikuti seiring dengan kebutuhan tadi. Nah, pertumbuhan di dalam urbanisasi, kebijakan sanitasi, dan kemudahan distribusi menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha yang lama maupun pendatang baru. Jadi bisnis air yang saya dengar sebetulnya airnya murah. Murah sekali air karena nyedot dari tanah tinggal difilter, kira-kira begitu ya. Yang mahal justru adalah di packagingnya.
botolnya yang cantik-cantik itu lebih mahal daripada airnya. Bahkan biaya distribusi, ya biaya pengiriman itu juga menjadi sangat tinggi. Kenapa? Apalagi kalau kita bicara yang dulu galon ya, berangkat kirim bawa air galon isi, pulang mesti bawa galon kosong. Jadi transportation cost-nya 2 kali. Sehingga pabrik atau industri air pun sudah merambah sekian banyak di mana mereka mendekatkan kepada konsumen, sehingga pabrik air itu, ya air dalam kemasan, tidak lagi sentralistik seperti industri-industri konsumer yang hanya satu titik untuk se-Indonesia. Bisa saja manufacturing air minum dalam kemasan itu akan terjadi di puluhan titik. Kenapa? Mendekatkan konsumen sehingga biaya distribusi menjadi lebih murah. Nah, bisnis air minum dalam kemasan memang terlihat receh, hanya menjual air minum. Ya, tetapi orang sekali minum bisa 2-3 gelas loh. Ya, oke. Dan bahan bakunya juga nggak banyak. Bahan bakunya ya dari tanah tadi disedot, dan prosesnya pun sebetulnya kalau dikatakan ruwet ya enggak. Prosesnya relatif sangat sederhana. Jadi air disedot, artinya disaring, proses penyaringan, kemudian di filling ya, dimasukkan ke dalam packaging dan seterusnya lah, masuk dalam dus, kemudian distribusi. Jadi relatif bahan bakunya nggak banyak, prosesnya nggak rumit. Namun bisnis ini digeluti oleh sebagian besar perusahaan consumer good yang besar di Indonesia. Bahkan pemain global sekalipun sudah masuk ke dalam dunia air minum dalam kemasan. Ya, jadi kita lihat di Indonesia banyak sekali brand-brand yang jual air minum itu adalah brand-brand internasional, perusahaan-perusahaan global. Jadi bukan lagi perusahaan lokal yang melakukan ekspansi atau menggeluti dunia air minum dalam kemasan. Nah, kita lihat ada beberapa merek, ya saya sebutkan beberapa merek yang merek global yang sudah masuk ke dalam dunia bisnis air minum dalam kemasan. Contohnya Danone ya. Kemudian ABC Group, ada Orang Tua Group, ada Tanobel Food, dan masih banyak lagi, ada Nestle dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh merek-merek global yang sudah masuk ke dalam dunia air minum dalam kemasan. Nah, bisnis air minum dalam kemasan ini tak hanya memproduksi air minuman ekonomis, tak sedikit pula perusahaan yang memiliki pasar kelas atas dengan memproduksi produk-produk premium seperti saya ungkapkan tadi ya. Jadi air itu kalau satu botol mungkin dari 1.500 bisa sampai yang 15.000. Oke. Nah, itu artinya apa? Terjadi sebuah gradasi kelas premium sehingga prestisnya akan berbeda, tujuannya berbeda, cara pemasarannya berbeda, cara distribusinya tentunya berbeda. Nah, kita lihat contoh beberapa air yang kelas atas seperti kita mengenal Equil ya, Equilindo Lestari dengan produk Equilnya. Ini adalah produk yang kelas premium. Nah, Danau dengan Aquanya, Aqua Reflection contohnya itu adalah juga contoh AMDK yang kelas premium dan lain-lainnya. Nah, inilah contoh bisnis air minum dalam kemasan yang saya angkat kepada sahabat Eljon dimanapun Anda berada supaya paham bahwa ini kelihatannya bisnis receh tetapi luar biasa besar omsetnya. Nah, di tengah persaingan yang kian ketat, pemahaman tentang prospek dan strategi yang perlu kita lakukan diferensiasi menjadi kunci keberhasilan. Jadi bukan sekedar ini menyegarkan, ini air pegunungan, ini menyehatkan, tetapi perlu memiliki diferensiasi yang sebagai bahasa komunikasi marketing. Sehingga apa? Orang bisa merasakan perbedaannya antara merek satu dan merek lain. Ya, diferensiasi itu bisa saja karena faktor cara komunikasinya atau markomnya, atau memang juga dari airnya sendiri memiliki sebuah perbedaan-perbedaan ya, dari kualitasnya, baik dari klaimnya, termasuk tadi ada air embun, segala ini sesuatu produk sendiri yang berbeda. Dan kita nanti akan melihat juga ada air-air yang memang memiliki sebuah kualitas atau produk yang berbeda. Nah, di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidrasi dan gaya hidup sehat, ya, karena saking sibuknya kerja sampai lupa minum, akibatnya apa? Wah, kena ginjal. Nah, maka pola hidup sehat itu adalah bagian daripada perusahaan untuk mengklaim
berapa banyak sih idealnya orang untuk minum air dalam satu hari, ya. Sehingga tidak heran sekarang banyak sekali orang kesana kesini selain handphone yang dibawa juga bawa tumbler yang isinya apa? Isinya air juga. Oke, ini adalah salah satu bentuk juga bagaimana gaya hidup lifestyle itu sudah bekerja. Nah, di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidrasi dan gaya hidup tadi, maka permintaan air AMDK terus naik. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta orang menjadi pasar yang sangat potensial bagi industri ini. Dan industri AMDK ini bukan hanya semata-mata di kota, kita sudah bisa melihat sampai ke pelosok desa pun sudah ada. Nah, air minum dalam kemasan telah menjadi kebutuhan primer masyarakat modern seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya gaya hidup. Fenomena ini turut membuat peluang bisnis AMDK meningkat pesat sehingga persaingan kian sengit. Oleh sebab itu, Anda perlu memahami target konsumen, pandai-pandai dalam mengenali peluang, dan berupaya menaklukkan tantangan melalui serangkaian strategi lengkap tersebut. Untuk itulah, kita nanti kembali di segmen selanjutnya akan membedah sesuatu yang berbeda dengan air. Sahabat Elzon dimanapun berada, kita tunggu di dalam segmen berikutnya. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, gede banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. City Garden Hotel Sawah Lunto menawarkan akomodasi dengan konsep taman, aman, dan nyaman untuk menemani liburan Anda. Parai City Garden Hotel, satu-satunya hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Bagindo Ajichan, Kota Sawah Lunto. Memiliki 3 tipe kamar, suite room, deluxe room, dan standar room, serta dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang, Sydney Lodge dan pelangi restoran dengan menu beragam. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi reservasi kami di 0754 62 888 dengan nomor WhatsApp 0853 74190 888 atau kunjungi website kami di www.eljonhotels. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan.
dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Hari penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Eljon TV. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa. Aduh jangan dong, ramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali bersama Mindiarto Jugoraharjo di dalam program Mindiar Talk, not just talk. Seperti sebelumnya sudah saya kupas tentang rezeki mengalir bagai air. Kita sudah bahas tentang air minum dalam kemasan yang punya potensi bisnis sangat besar. Nah tentunya kalau hanya sekedar air air minum dalam kemasan seperti biasa-biasa saja, maka akan terjadi price war, perang harga. Nah untuk memenangkan strategi bagaimana air itu memiliki sebuah diferensiasi, maka perlu memiliki sebuah uniksitas, pembeda apakah marketing communication-nya atau pembeda dari segi produknya itu sendiri. Kali ini untuk menjawab itu semua, saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yaitu Pak Susanto Tan. Beliau adalah sebagai entrepreneurs dan owner dari air minum dalam kemasan yang disebut dengan Santo Water. Apa kabar Pak Santo? Baik Pak Min. Kabar baik ya? Saya harus hormat sama senior nih. Gimana, sehat Pak Santo? Sehat, alhamdulillah. Tampak wajahnya sehat. Saya tahu Pak Santo sudah ada 20 tahun lebih ya yang lalu. Kita masih sama-sama muda. Ya. Sekarang sudah bertambah 20. Apa kegiatan Pak Santo day to day activity? Hari-hari sudah pensiun sebenarnya ya. Mungkin sama kayak Pak Min. Saya lihat Pak Min olahraganya kenceng banget sampai saya malu. Harus belajar sama Pak Min itu olahraganya. Ya, namanya kita sudah pensiun, kita belajar lah. Ini salah satu contoh hasil karya kita di saat usia sudah lansia ya, sudah pensiun. Tapi mudah-mudahan ada unique selling point seperti yang dikatakan oleh Pak Min tadi. Iya. Ya, saya kenal beliau kira-kira sebagai profesional. Kemudian juga pernah jadi ketua P3I ya, pemasok ya. Pemasok pasar modern. Pasar modern. Kemudian juga beliau punya bisnis asli Palembang kan ya. Mas Santo kan asli Palembang. Ya, maka Palembang. Tidak heran lah kalau orang Palembang datang ke sini jualannya ya pempek udah gak ada lagi. Pempek seorang sahabat ya. Palembang. Dan kemudian saya lihat juga ada sebuah kecerdasan yang luar biasa dari Pak Santo nih. Membidik pasar yang besar di dalam hal air minum dalam kemasan sehingga menggunakan nama Santo Water. Nah, ngobrol-ngobrol nih, ini sudah masuk ke dalam dunia AMDK lah ya,
masuknya AMDK ya. Betul. Air minum dalam kemasan Santo Water. Apa latar belakang sehingga masuk ke dalam dunia yang biasanya kenyal, dunia keras, sekarang masuk ke dalam dunia yang lembut. Iya. Apa latar belakangnya Pak Santo? Nah, jadi begini, air ini ditemukan secara latar belakang waktu ada peristiwa COVID-19 itu kan. Kita nggak bisa kemana-mana, kita juga ya udah hampir pensiun. Ya bisnis juga ya kita harus terus terang juga kurang berjalan. Mall ditutup kan 8 bulan. Iya. Nah, kita punya cabang ada 18 cabang tutup semua pempek seorang sahabat itu. Tutup semua? Iya, karena 8 bulan mall tutup kita nggak bisa jualan. Oke. Nah, kendala ini teknis lah. Nah, tapi di supermarket Ajwa yang jual kemasan frozen. Kita pempeknya juga udah BP POM dan halal. Sama air ini juga ditemukan tidak mudah memang karena proses BP POM-nya juga lama. Jadi kita riset terus, belajar terus. Saya daftarkan di BP POM, keluarlah BP POM, halal juga keluar sertifikasinya. Jadi secara resmi ini ada izin edarnya dan bahkan dari saya riset mengandung oksigen, tuh lihat. Kenapa masuk ke dalam dunia air Pak Santo? Pasarnya memang besar seperti Pak Min tadi dalam pembukaan tadi kan ya. Bahkan konglomerat di Cina yang terbesar itu air. Bahkan Huawei pun kalah sama dia. Karena tiap hari orang minum air, nggak habis-habis. Bukan bisnis teknologi ya? Bukan. Oh, bisnis itu air. diakui di Cina itu. Gitu. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol dulu Pak Santo. Ini saya tertarik dengan istilahnya Santo Water. Santo nama Pak Susanto ya? Nama saya. Nah, Susanto dipanggil Santonya saja. Oke, itu di branding. Kedua, air adalah bisnis yang besar dan kemudian juga sumbernya kan pembelian Gusti Allah ya, nyedot dari tanah doang. Betul. Bahan bakunya hanya proses manufacturingnya ya. Nah, apa yang membedakan AMDK yang ada di pasar dengan khas yang Santo Water? Ya, kalau air biasa itu air minum dalam kemasan, dia hanya air yang dimasak mungkin atau pakai ultraviolet, ya umum lah, murah gitu ya. Dan itu bagus juga buat tubuh untuk hidrasi. Kalau air saya ini air rempah beroksigen. Rempah beroksigen. Jadi lengkapnya dalam tagline saya itu minuman antioksidan rempah beroksigen. Oke. Yang membedakan dibanding yang lain-lain, coba ya saya garis bawahi ya. Yang lain kan klaimnya kan air pegunungan, air segar, air tanpa mineral ya, kemudian pH-nya normal dan sebagainya. Tapi tidak ada edit ya, tidak ada menambahkan sesuatu di dalam air itu ya. Kalau menambahkan berarti kan sudah berbeda ya, itu masuk Befrit ya, menggunakan soda, menggunakan pemanis itu sudah berbeda ya. Dari mana datangnya rempah masuk ke dalam air ini? Karena bentuknya bening. Kalau rempah kan cenderung jamu kan pasti ada warna lah. Ya, keruh biasanya kalau ya, jamu. Keruh. Kan rempahnya ada 9 nih Pak. Ada jahe merah, serai, temu kunci, temulawak, adas, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. 9 item rempah. Dan itu sudah sangat umum dipakai di tanah Jawa atau di seluruh Nusantara. Ini karifan leluhur, sampai hari ini orang masih minum jamu. Yes. Nah, ini bedanya secara modernisasi sudah diolah melalui sistem distilasi. Kalau kita tes air ini, ada rasa, ada bau rempah. Kalau kita spray, punya efek glowing, aromanya rempah. Jadi bisa mencerahkan muka juga wajah. Makanya dulu orang-orang gadis-gadis kita di Nusantara kan cantik-cantik jelita gitu, diakui lah di seluruh dunia. Sampai hari ini juga diakui lah, gitu. Air ini mengandung rempah kan direbus. Waktu direbus disuling, diambil uapnya atau distilasi itu. Makanya dia termasuk murni. Oksigennya sendiri itu dari rempahnya, bukan saya suntikan, bukan. Oksigennya karena dari rempahnya. Betul. Dan itu secara teoritis saya tes kan di lab, di laboratorium IPB. Berapa kandungan oksigennya? Nah, di soft oksigen itu artinya oksigen terlarut nih contohnya. Kan Bapak lihat tadi. Bahkan ini kalau diputer bisa kayak puting beliung lah gitu oksigennya. Bahkan itu kalau yang bintik-bintik itu adalah oksigennya ya? Oksigennya.
Buktinya Kalau air minum kemasan yang merek lain yang ada di pasar itu tidak bisa seperti ini ya? ada oksigennya tapi besar-besar. Kalau ini kan kecil-kecil dan halus. Dan dia udah soft. Dan nyatu dengan antioksidan rempahnya. Antioksidan rempahnya kadarnya 63% per volume. Artinya tuh kuat dalam menangkal radikal bebas dan menguatkan imun tubuh. Jadi ada unique selling point-nya dua hal itu. Itu yang membedakannya. Bahkan pH-nya normal sampai 8. Jadi ini prosesnya coba dipermudah lah ya, karena mungkin sahabat Eljon dimanapun berada kalau terlalu teknis kadang-kadang nggak paham. Jadi ketika air itu disedot dari tanah, kemudian digodok ya dengan rempah tadi, betul ya, digodok dengan rempah tadi, kemudian terjadi uap, destilasi, itu diambil uapnya. Ya kurang lebih begitu. Cuman mungkin saya agak revisi sedikit karena ini standar BP POM. Ya. Tadinya saya juga mau begitu. Saya kan punya mata air di kebun saya di Cisalada. Tapi standar BP POM menyatakan bahwa airnya harus pakai air yang matang. Standar yang sudah diuji BP POM. Air matang. Ya, kurang lebihnya begitu. Ya intinya ini air yang penting steril lah kasarnya gitu, tidak mengandung logam berat segala macam gitu. Makanya waktu dites hasilnya memang tidak mengandung logam berat. Gitu. Airnya sendiri itu sudah dimasak pasti mateng, pasti steril sebenarnya. Cuman namanya standar BP POM kan standar dunia ya. Iya. Berlaku seluruh dunia, begitu cara mengolahnya. Jadi saya sesuaikan. Termasuk rempahnya pun bayangin Pak, mulai dari tanam kita cabut, kita screening, sortir, kita rajang, harus bersih sekali dan tidak boleh terkontaminasi. Jadi rempahnya rempah asli ya, bukan Asli Nusantara. bukan ekstrak ya? Ekstrak. Bukan, asli Nusantara ini. Jadi ini juragan jamu juga. Iya, jamu modern. Jamu modern. Ini unik Boleh selling saya buka point. nih? Boleh, silahkan diminum Pak. Rasa rempahnya asik punya. Oke. Kalau jamu kan sahabat Eljon dimanapun Anda berada, ini salah satu Santu Water adalah air minum dalam kemasan yang wangi rempah gitu ya, dan ada rasa rempah ya. Iya. Kalau saya cium begini, yang paling kuat nih kapulaganya nih. banyak kapulaga, cengkeh, Ya, kayu cengkeh. manis. Boleh Ada, diminum ya? Boleh. Aman ya? Aman. Udah Jadi BP POM. siaran bisa tetap lanjut Ya, ya? bisa strong dia. Gimana? Oke. Rasa rempah. Bisa diterima, enak. Ya. Saya Nggak doyan. pahit saya kan? doyan. Hah? Nggak pahit kan? Oh enggak. Dulu jamu tuh pahit, sekarang enggak. Ya pahit pun kalau jamu saya minum juga. Tapi ini air minum dalam kemasan, rasanya enak. Ada mungkin smellnya ya, smell jamunya ada, tetapi di mulut tidak berasa jamunya lah, kira-kira itu luar biasa ya. Kalau tenggorokan kering ini lancar dia. Kata orang panas dalam, nah ini lancar ini. Panas dalam bisa lancar, tapi nanti bicara harga, bikin panas dalam nggak harganya nih? Harganya mahal ini. Kalau kategori katanya ini 25.000, tapi kalau lihat air ini, Pak Min juga pasti kaget. Oksigennya ada, tapi kok nggak terbang gitu. Kalau yang lain, gitu kan. Ini enggak, Pak. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia sudah menyatu dengan antioksidannya. Itu kan ukuran partikelnya sudah kecil ya, nano lah mungkin ya. Tapi saya belum tes nanonya. Kalau dipikir-pikir, bagaimana nih bening lagi? Ya? Pak Min lihat nih, keruh sekali kan? Iya. Dibuka tidak terbang, udah 2 kali ini. Nah ini oksigennya 7 mg per liter. Hasil lab Ini berapa mili ini? 600 mili. Oh, 600 ya. Ya cocok lah untuk dibawa-bawa. Mungkin kalau simple ini, tapi kalau ingin agak hemat ya tentunya ini ya. Iya. Oke. Menarik sekali Pak Santo. Oke. Pak Santo, ngobrol-ngobrol. Ini sudah diluncurkan sudah berapa lama? Kalau secara teoritis risetnya kan lama, udah 5 tahun lebih. Di Ini pasar? baru, urus izin BP POM-nya kurang lebih 2 tahun. 23 mungkin 2023 lah. Iya. Covid itu kan kita praktek lah ya, gratis lah orang dipraktekin ya. Sebagian merasa ini benar lah segala macam kearifan leluhur yang akan bangkit gitu. Karena rempah kita kan memang dulu mendunia kan. Sampai hari ini kita itu
terbesar kategori rempah, ada 270 lebih Iya. di dunia. Jadi keragaman rempah kita sudah diakui dunia lah. Jadi sudah berapa lama launching ada di pasar ini? Kalau di pasar mungkin baru setahun 2 tahun ini. Oh, baru 1-2 tahun ini. Ya karena ini ya Bapak tahu sendiri lah ya, BP POM susah ya, bikin sertifikat repot, distribusi juga orang kaget, harga mahal bener, belum tentu mau terima. Ya, sementara ini dijual ya, di mana? online aja. Oh, online sementara Ya. ini. Belum sampai offline ya, pasar bebas belum. Tapi kalau di Diamond sudah ada Kelapa Gading. Nah, lagi uji coba. Jadi ada beberapa outlet supermarket sudah ada. Tetapi masih fokus di online ya, online bisnis. Oh. Tidak mudah memang, lawannya kan ya Bapak tahu sendiri lah. Ya, kita itu kalau bisa kita Evian-nya Indonesia sebenarnya. Kalau boleh. Kan kita boleh punya mimpi kan, the power of the dream gitu. Mendunia kayak Kian kan boleh juga. Boleh. Nggak ada yang salah gitu. Siapa tahu benar kan. Dan tinggal how to-nya ya. Ya. Bagaimana Kalau mengeksekusi. secara teknisnya, unique selling point-nya pertama di soft oksigen 7 mg per liter. Kadar antioksidan 63% per volume. Itu sudah 2 kategori yang unik. Itu menguatkan imun tubuh, menangkal radikal bebas. Jadi antioksidan terukur secara ilmiah. Ada satu lagi, killing bacterial testnya 91%. Healing bacterial test itu maksudnya apa? Ya, killing bacterial test itu maksudnya tes bakteri Staphylococcus bisa dibunuh oleh ini 91%. Kalau 100% kan mungkin sudah karbol lah gitu ya. Kalau ini 91%. Makanya kalau di spray ke mata ini nggak apa-apa. Kalau di kategori Santo Water, bahkan bisa dipakai face mist atau setting spray. Orang pakai bedak kosmetik tahan 7-8 jam. Kan bisa mempunyai efek pencerahan. Kalau lagi agak gerah, panas itu semprot itu ini contohnya. Kalau kita begini, ini oksigen kan gas, dia meluncur di udara. Airnya ini bentuk mist jatuh, ngikat debu. Jadi ruangan akan lebih fresh. Nanti Pak Min bawa di mobil ini kan panas nanti nih, pengap. Pak Min spray, nanti aromanya rempah. Oke, saya coba. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kelihatan nggak cukup kan kalau kita ngomongin Santo Water sesuatu yang unik. Kita akan sambung di dalam segmen berikutnya. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, tetap bersama saya Mindiarto Jogoraharjo di dalam program Mindiar Talk, not just talk. Hari penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Eljon TV. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas Tana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? BPOP, Talent of Pageants. Kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita,
dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, pemeran ceweknya ya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa? Jangan dong, ramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Banyak generasi muda memiliki potensi, namun tidak semua berani mengambil langkah pertama. Koko Cici Jakarta hadir bukan sebagai simbol, tetapi untuk mengenal potensi diri dan representasi bagi Jakarta dan Indonesia. Inilah saatnya untuk kamu, generasi muda Jakarta yang berbakat, bersemangat, dan peduli untuk mengikuti pemilihan Koko Cici Jakarta 2026. Dan jadilah Duta Budaya Tionghoa, Duta Pariwisata, dan Duta Sosial di DKI Jakarta. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang bahkan. Halo Mas Reza, apa kabar? Sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Mindiarto Jugo Raharjo di dalam program Mindiarto Talk, Not Just Talk. Kita masuk ke dalam segmen ketiga atau segmen terakhir, yaitu membedah rezeki mengalir bagai air. Dan kita fokus bincang-bincang tadi dengan Pak Santo, yaitu dengan Santo Water. Jadi minuman rempah, ini agak sesuatu yang berbeda ya. Jadi ini juga bagian daripada change mindset, yang nama rempah itu cenderung warnanya butek, cenderung warnanya apa ya, keruh lah ya. Nah tapi di sini ada Santo Water ini minuman rempah yang bening seperti AMDK pada umumnya. Tadi sudah dikupas oleh Pak Santo tentang kandungan dari rempahnya, ada 9 macam. Kemudian ada oksigennya juga 7%, 7 mg per liter. Ya, 7 mg per liter. Jadi ini sesuatu yang uniksitas dari Santo Water. Nah, yang saya lihat nih di depan saya ini, selain botol ada 2 tentu diminum, kok saya lihat ada yang spray nih. Ini apa nih spray ini? Spray ini sebenarnya ditemukan tidak sengaja. Waktu saya nyuling di sebelah kan panas. Teman saya bilang coba pakai spray ini. Spray, kok adem ya? Coba lihat Pak Emin. Adem kan? Tuh. Nah, wangi rempah kan? Iya. Bahkan kalau diginiin dia kulitnya bisa lebih cerah kinclong. Kiri dari kanan. Kinclong. Wah, gitu loh. Nih, diginiin aja bisa lebih cerah. Wah, saya mudaan 5 tahun ya. Jadi secara teori ini ditemukan tidak sengaja. Ini anggap bonus lah. Karena kan kita bukan ahli kecantikan ya. Jadi ya ini kita juga. Jadi ini ini namanya apa nih? Spray. Air rempah beroksigen, tulisannya adalah bisa diminum juga itu. Ya Pak, bahan dasarnya sama. 100% sama bahan dasarnya. Sama. Hanya beda packagingnya aja dan beda penggunaannya. Ini untuk diminum, kalau ini untuk spray di udara atau langsung ke wajah ya. Untuk penyegar ya. Ketika gerah panas kita semprot itu ya. Oke. Ini juga sudah dijual di pasar bebas apa? Betul. Sudah ada. Online juga masih. Boleh tahu Pak Santo, kalau yang ini di online tuh harga berapa? Ini 15.000, ini 25.000. Ini 330 mili. 330, 15.000. Kalau ini 600 mili, 25.000. Nah, di Diamond ada nih Pak, di dekat Kelapa Gading. Oke. Kalau ini? Itu 15.000. Oh, 15.000. Karena ini ada packaging dan spraynya. Spraynya itu, pompanya itu. Oke. Kita simpan dulu ya. Nah ini ada satu lagi unique selling point yang belum saya ceritakan, bahwa TDS-nya itu 0 mendekati 1 Pak. 0 mendekati 1. Mungkin anggap 1 lah. Oke. Nah ini contoh Pak ya. Ini kan 0. Tadi Bapak sudah lihat kan? Ya, paling tinggi dia 1. Ya, 1. Nah ya, ini contohnya. Kalau yang di luar yang umumnya TDS-nya berapa?
Kalau air minum biasa itu kalau kita tes ya, blind test saja, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 200 juga. Artinya apa? Kalau secara TDS namanya total dissolved solid ya. Totalnya berapa padatan yang terlarut dalam air. Ada yang mengklaim itu bagian dari mineral. Kan gitu ya. Karena udah BP POM mereka boleh jual, berarti itu mineral. Mungkin begitu persepsinya. Nah, maksudnya kalau ketika TDS tinggi dengan TDS rendah, yang membedakan atau kemanfaatannya apa? Kalau secara standar dunia WHO itu 300 TDS masih bisa minum. Secara teori. Tapi kalau mengandung padatan logam berat, nah itu tidak boleh. Atau mengandung E. coli tidak boleh. Karena itulah perlu BP POM yang menganalisa atau memverifikasi ini. Ini waktu sebelum diluncurkan di BP POM dulu. Tidak. Jadi kalau TDS, pengertian kalau TDS 0 atau 1 artinya 1 aman diminum. Ya, termasuk air murni dia. Kan ini distilasi. Termasuk air murni. Air murni. Destilasi ini dengan proses pemanasan ya. Ya, dia tuh penyulingan. Ya, disuling. Jadi air digodok, kemudian uapnya diambil. Berarti ini ju water. Saripatinya lah mungkin. Iya ya, ju air embun-embunnya gitu kan. Ya, betul. Oke. Jadi kalau air panas kan kalau dipegang kan panas. Tapi kalau air yang disuling, distilasi dikeluarkan dingin. Kenapa? Karena ada sirkulasi air yang mendinginkannya. Itulah distilasi. Yang ada di dalam air itu ya. Teknologinya seperti itu. Jadi saripatinya yang dimintakan keluar karena dia kan makhluk hidup ini. Ada pakewuhnya cara Jawa. Tolong mohon keikhlasan dan hidupmu. Yaitu kekuatanmu sebagai rempah yang diakui dunia. Jadi ada visioner ke depan bahwa ini kearifan leluhur yang akan mendunia kembali, diakui kembali. Cita-cita kita begitu visionernya. Kalau Tuhan berkenan maka kun fayakun, jadilah. Luar biasa ya. Ini Santu Water ini, nah, ini nih. Sesuatu yang berbeda. Satu udah ya. duduk. Ya. 001 ya, kelihatan nggak? Ya. Kelihatan? Ya. Nah, Oke. Ya. Jadi air rasa rempah, tapi TDS-nya 1, kecil sekali. Kalau dicicip rasanya rempah. Oke. Gitu. Tadi Pak Santo rempahnya ada 9 macam. Kenapa rempah yang 9 macam ini yang dipilih? Kan masih ada rempah-rempah yang lain lah ya, kalau bisa rempah kan bisa ratusan macam gitu ya. Betul. Kenapa yang 9 ini yang dipilih? Kebetulan waktu itu kita coba ya, kalau kunyit kan sama juga, kurkumin bagus juga, tapi itu terlalu umum. Tapi saya juga bisa suling kunyit menjadi item kunyit, bisa. Seperti ini kan ada 10 item. Yang aneka rempah 1, BP POM-nya. 9 rempah yang unsur pembentuknya, per masing-masing sudah ada BP POM dan halal juga. Cuman saya belum lanjutkan karena ini lagi fokus di sini dulu. Semua rempah nanti akan saya riset, akan saya distilasi semua. Jadi sementara ini ke-9 rempah itu manfaatnya apa? Ya banyak. Jadi secara umum orang minum rempah itu kan untuk menangkal radikal bebas dan menguatkan imun tubuh. Nah, misalnya jahe merah contohnya, itu antiinflamasi. Bahkan jahe merah ini kalau orang muslim tercatat di Al-Quran. Di Al-Insan 17 di surga diberi minuman bercampur jahe, boleh cek di Google. Jadi secara ilmiahnya ada, di riset orang lain lah, kasarnya begitu aja mudah. Seperti cengkeh, gitu. Cengkeh itu mengandung eugenol. Kalau orang ke dokter gigi itu minyak cengkeh itu untuk ngobatin itu, mengatasi sakitnya. Tapi cengkeh ini terkenal di dunia dari dulu, sangat kuat. Gitu. Pala juga begitu. Bahkan Pulau Manhattan itu pernah ditukar dengan Pulau Ran di Banda Neira. Contohnya, saking hebatnya pala itu. Ini ada palanya juga. Ada. Saya baru ikut seminar kemarin bahwa rempah Nusantara itu sejak zaman revolusi industri itu dipakai. Kenapa? Orang di Barat kan bingung. Mereka kan pegawainya kan diimpor dari Jawa lah kurang lebih. Kenapa orang Jawa jarang makan? Kan prihatin ya puasa. Terus jarang tidur, tapi kok jadi pegawai pabrik atau buruh pabrik kuat banget, di riset sama mereka. Rupanya dari minuman jamunya yang bikin kuat. Makanya jamu kita itu memperkuat Eropa sebenarnya, itu harus diakui di dunia. Saya sampai kaget dengar profesor itu cerita, hebat sekali berarti rempah kita ini. Bahkan harta VOC sampai hari tidak ada yang bisa tandingi, 6,7 triliun dolar, bahkan Google pun tidak bisa menandinginya. Itu diakui dalam sejarah.
Jadi hebat sekali sejarah Nusantara ini. Pasti mercusuar dunia, kata Bung Karno. Oke. Luar biasa ya. Oke, buat sahabat Eljon dimanapun Anda berada, ketika sudah Pak Santo tadi memaparkan tentang kehebatan Santo Water ini dengan 9 jenis rempah, ditambah lagi ada kadar oksigennya ya. Oke, buat sahabat Eljon dimanapun, ada pesan moral apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar sahabat Eljon, Pak Santo? Ya, jadi kalau saya sampaikan, intinya ini minuman leluhur kita dulu membuat kita sehat dan kuat sampai hari ini, jamu apapun. Ya, baik jamu godok, jamu bikin sendiri, ya. Tanaman obat keluarga boleh ditanam sendiri. Kayak kita ini nanam sendiri nih. Jahe merah maupun cisre, bahkan kita pakai bunga serai. Nah, mungkin belum pernah dengar bunga serai. Kita punya, bahkan ada hidupnya. Ini contohnya. Itu suatu kearifan leluhur yang akan mendunia lagi nanti. Berapa jam dari Jakarta ke lokasi ini, Pak Santo? 1 jam lah. 1 jam ya. Nanti iseng-iseng mampir lah, Pak Santo. Saya ingin mendapatkan sebuah insight yang lebih real. Betul. Tentang Santo Water. Nanti lihat bunga serai yang hidup. Oke. Itu ada musim? Itu musim atau? Ya, memang tidak semua serai berbunga. Ya. Ada musimnya ya. Kalau dibilang musim, serai itu ada di mana-mana. Itu leluhur kita memang menggunakan serai itu ajaib. Iya. Bahkan sekarang orang pakai untuk ngepel pun serai. Iya, wangi serai. Ya. Aneh kan? Memang dia punya kemampuan killing bakterial juga. Oke, Pak Santo. Gitu. Kelihatan nggak cukup nih. Kita perlu industrial visit ke Santo Water. Siap. Betul. Baik. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Susanto sebagai owner daripada Santo Water ini memberikan kita sebuah pencerahan yang luar biasa, sesuatu yang berbeda, bahwa air not just water. Jadi air itu ada sesuatu yang unik, dan keunikan itu sudah dijawab oleh Santo Water. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, tetap ikuti program-program dari Mindiarto Talk, yaitu bersama Mindiarto Jugo Raharjo. Salam sahabat Eljon dimanapun Anda berada.